Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi kita sebutkan adillah itu ada berapa adillah? Ada dua ya. Satu adillah tafsiliyah, kedua adillah ijmaliyah. Kalau adillah tafsiliyah apa itu? Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Tempatnya di mana ini? Di fiqh ya. Adillah ijmaliyah, apa artinya ijmaliyah? Qawaid. Tempatnya di mana? Di usulul fiqh. Baik. Kalau ditanya usulul fiqh itu membahas tentang apa? Ada 3 pembahasannya. Pertama apa? Kaidah yang bisa mengantarkan kita paham fiqh. Yang kedua, cara menggunakannya. Ketiga apa? Siapa yang menggunakannya? Halul mustafid, ay mujtahid. Nah, kemudian qauluhu ahkam syariah. Wal ahkam sebenarnya ada 2 ya. Ada syariah, ada wad'iyah ya. Beliau membahas tentang ahkam syariah ada 5. Ada 5. Kemudian kita jelaskan juga definisi ada berapa definisi? Definisi ada berapa? Ada 2 ya. Definisi apa? Alal haqiqah dan 2 adalah thamarah. Yang paling bagus apa? Haqiqah. Kenapa? Zat hukmu syai' far'un an tasawwur. Gimana kita menghukumi kalau kita tidak tahu apa? Bayangan zatnya ya. Zat dulu dibayangkan baru ada hukumnya. Pahami di situ ya. Dan ini tercela inda aliman taq. Kemudian ma'uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Ini ditambahi apa? Imtithalan ya. Karena orang itu tidak akan dikasih pahala oleh Allah di dalam melakukan suatu kewajiban kecuali harus niat melakukan ya, niat melakukan hadza kewajiban dari Allah dan Rasulnya ya, kita amalkan. Dan kata-kata wa uqiba tarikuhu ditambahi apa? Wastahaqqa, sebab orang yang meninggalkan suatu kewajiban belum tentu apa? Diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, imma dengan syafaat dari Allah wa imma dari dia sendiri yang melakukan suatu amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Alhamdulillah, Allah mudahkan bisa memahaminya ya. Kemudian selanjutnya qala musannifu rahimahullahu taala wal haramu yuqabiluhu, dan haram itu yuqabiluhu, lawannya wajib. Haram itu yuqabiluhu, lawannya wajib. Yang namanya lawan berarti apa? Dikasih siksa bagi pelakunya, dikasih pahala bagi yang meninggalkannya, ya kan? Mananya yuqabilul wajib. Kalau wajib dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Lawannya kalau haram dilakukan dapat dosa, ya kan? Ditinggalkan dapat pahala. Nah, definisi ini juga definisi apa ini? Rasmi atau thamara, ya kan? Ayo, coba antum bikin definisi haqiqah. Kalau wajib, ma talaba asy-syari' fi'lahu ala wajhil ilzam. Antum ganti talaba dengan apa? Naha. Manaha anhu syari' fi'lahu ala wajhil
ilzam. Idzan talaba diganti dengan naha. Kalau naha berarti haram. Apa yang syari' melarang untuk dilakukan. Syari' melarang untuk dilakukan. Ala wajhil ilzam. Dengan bentuk harus ditinggalkan. Dengan bentuk harus ditinggalkan. Ini definisi apa ini? Haram. Alal haqiqah. Alal haqiqah. Jelas ya, Fan? Tapi kalau definisi samarah, apa itu haram? Dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ini adalah definisi samarah. Definisi samarah. Adapun definisi haqiqah apa? Manaha anhu syari' fi'lahu. Syari' melarang untuk melakukannya. Larangan ini ala wajhil ilzam. Ala wajhil ilzam. Jelas ini insyaallah, ikhwan. Nah. Kemudian yang butuh difahami di sini, ini juga butuh di 2 poin. Definisi Syekh secara thamarah butuh diikat 2 poin pula. Apa ikatannya? Sama. Ikatannya sama. Nah, yaitu yastahiqqu fa'iluhul iqab. Orang yang melakukan perbuatan haram belum mesti diiqab. Paham? Belum mesti diiqab. Sama saja seseorang meninggalkan kewajiban belum tentu diiqab. Paham? Begitu pula seseorang melakukan apa? Perbuatan haram belum tentu diiqab. Harus diikat apa? Yastahiqqu al-iqab. Sebab syafaat. Ya, seorang melakukan haram bisa jadi Allah ampuni. Bisyafaati, dengan syafaatnya Rasul alaihi salatu wasallam atau Allah atau orang-orang mukmin kepada dia. Wa imma dengan perbuatan-perbuatan baiknya dia bisa penghapus dosa. Yang namanya menghapus dosa, yang namanya dosa imma meninggalkan kewajiban, wa imma melakukan keharaman. Jelaskan? Antum bisa pernah enggak baca fadilah keutamaan wudu? Yaqturu qatran, yang keluar yakhruju qatran, keluar dari tetesan itu yakhruju bidzunub, semua keluar dosa-dosanya. Ya kan? Umrah ilal umrah kafaratun bainahuma, melakukan umrah satu ke satu yang lainnya penebus dosanya. Adillah katsira jiddan. Fa kullu hadhihi tadullu madza ala annahu, bisa jadi Allah akan menghapus dosa-dosa dia dengan perbuatan apa? Baiknya yang dia lakukan. Jadi kalau langsung divonis dia mendapatkan dosa, belum tentu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Makanya dibahasakan wastahaqqa, layak. Orang yang berbuat dosa layak mendapatkan iqab, layak kan. Yang namanya layak belum tentu layak toh, layak. Orang ini layak ditahdir. Ya kan? Bisa belum waktunya ditahdir gitu kan. Layak namanya layak. Jadi belum tentu. Kemudian seterusnya, perlu difahami, seseorang yang meninggalkan perkara haram, apakah semua orang yang meninggalkan haram pasti dikasih iqab, pasti dikasih pahala? Belum tentu. Seseorang yang meninggalkan perkara haram, apakah mesti dia mendapatkan pahala? Belum mesti. Maka harus diikat imtithalan. Kenapa kita tidak zina? Imtithalan, karena ini melakukan larangannya Allah, enggak boleh. Makanya harus diikat. Yang namanya haram apa? Ditinggalkan dapat pahala kalau tujuannya imtithal. Ya, dan dia meninggalkan perkara haram itu mendapatkan pahala kalau tujuannya imtithal. Sebab orang yang meninggalkan haram ada 3 atau 4 keadaan yang harus difahami di sini. 1, ayat rukahu imtithalan.
Dia meninggalkan perkara haram karena imtithalan. Dan ini pembahasan kita. Imtithalan. Imtithalan ini larangannya Allah. Dan ini dapat pahala. Ini dapat pahala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala, hadis qudsi. Qala Allah, wa in tarakaha min ajli faktubuha hasanatan. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tarakaha, jikalau dia meninggalkan perbuatan dosa, min ajli, karena aku, dikat karena aku, faktubuha hasanah, maka tulislah satu kebaikan. Maka ini menunjukkan seseorang yang meninggalkan suatu yang haram, kalau niatnya imtithalan, maka dia akan mendapatkan pahala. Syaratnya harus imtithalan. Imtithalan. Jadi kalau kita, kenapa kita nggak zina, kenapa kita nggak mencuri, kenapa? Kalau nggak tujuannya imtithalan, nggak dapat apa-apa. Harus diikat imtithalan. Yang kedua, ayatrukahu likaunihi lam yatra ala qalbi. Dia meninggalkannya, perbuatan haram tadi, karena perbuatan haram tadi belum pernah terlintas di benaknya. Contoh, kenapa kamu itu tidak liwat? Liwat itu apa sih? Enggak paham. Liwat itu apa? Ya, kayak dulu waktu saya masih kecil itu, orang bicara liwat, orang mudeng liwat itu apa? Enggak paham salat. Lah, kalau kita meninggalkan yang namanya liwat karena belum terbayang di benak kita itu apa liwat, dia dikategorikan meninggalkan, kan? Ya kan? Dia dikategorikan meninggalkan. Maka kalau begitu kondisinya apa? Apakah dia mendapatkan pahala? Enggak dapat pahala. Karena enggak ada niatan imtithalan. Karena enggak ada niatan apa? Imtithalan. Jelas ya kawan? Jelasan ini? Ayo, difahami di sini. Yang kedua, yang nomor 3, ayatrukahu li ajzi. Dia meninggalkan karena dia enggak mampu. Dia meninggalkannya karena enggak mampu. Contoh, dia meninggalkannya karena enggak mampu. Enggak mampu itu dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia berusaha, tapi enggak mampu. Maka ini apa? Dihukumi apa? Berdosa, dan dihukumi seperti yang melakukan, walaupun enggak berhasil. Contoh, dia mencuri, itu sedikit sudah diambil, itu sudah dikiting begitu, sudah diincer itu ya, diincer. Diincer, udah diincer, udah mau masuk rumahnya, itu. Kemudian ada orangnya, lari dia, nggak berhasil kan? Dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan karena dia nggak mampu, ada orangnya. Semisal ini dihukumi sama seperti pelakunya. Kok enak? Kok saya nggak dapat kok? Salamu dewe. Kok nggak enak? Walaupun ente nggak mendapatkannya, tapi kamu, sudah ada sayur usaha ke arah sana. Sudah ada usaha ke arah sana. Wad dalilu ala hadza hadis ma'ruf. Ketika sahabatnya Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh ma'ruf. Fama balul maqtul. Mas, apa yang dikerjakan oleh yang dibunuh ini? Kenapa al-qatil wal maqtul finnar? Pembunuh dan yang dibunuh masing-masing di dalam neraka. Padahal kalau qatil jelas yang membunuh. Fama balul maqtul, maka bagaimana yang dibunuh? Qala Rasul, fakan harisan ala qatli, karena dia punya apa? Semangat untuk membunuhnya. Cuma kedahuluan dia dibunuh aja. Ya kan? Maka di sini usaha dia di dalam perbuatan kemungkaran, usaha dia di dalam melakukan kemungkaran itu dihukumi sama walaupun nanti tidak berhasil. Paham kan ya kawan? Jadi nggak mesti orang yang meninggalkan satu
suatu haram langsung dihukum ini meninggalkan haram. Iya meninggalkan haram karena dia nggak mampu. Udah usaha tapi nggak mampu. Maka dihukumi sama. Jelas dengan pelakunya. Jelas ini kan? Kemudian yang keempat, yang itu sama ya, yang itu sama. Dia tidak mampu. Cuma dia nggak ada usaha. Contoh, dia nggak bisa koma zaidun. Tahu koma zaidun kan? Apa koma zaidun? Ya itunya koma zaidun. Dia pingin sekali untuk berbuat zina, tapi nggak bisa koma zaidun. Gak ada sair, udah gak ada usaha. Yuk pingin aja ya Allah. Dengan keinginan dia mendapatkan dosa karena niatnya dia. Tapi apakah dia dikategorikan meninggalkan haram? Meninggalkan zina. Ya kan? Ya enggak. Dia termasuk meninggalkan zina kan? Ayo. Cuma enggak mampu untuk melakukannya. Tapi enggak ada sa'yun, enggak ada usaha. Ya kok niat pun tahu niat begitu saja. Maka inilah 4 keadaan. Maka ana ingatkan, tidak semua orang yang meninggalkan haram dihukumi dapat pahala. Tidak semua orang yang meninggalkan haram itu dihukumi mendapatkan pahala. Dengan niat bisa merubah segala-galanya. Ini kan niat toh. Niat ana imtithalan. Niat ana imtithalan. Niat ana imtithalan. Dari situ saya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalan. Jelas ini insyaallah? Jelas. Jadi ingat ini, jadi perkataan musannif rahimallahu taala yang beliau mengatakan apa? Dikasih pahala ya bagi yang meninggalkannya, ini harus diikat imtithalan. Harus diikat imtithalan. Kalau duna imtithal, tanpa imtithal, tidak dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Nah, jadi harus dipahami loh ya. Kenapa kita nggak ghibah? Gak oleh cah ghibah teko Allah. Itu zen. Kenapa nggak ghibah? Malas ya. Tujuan malas tok ngono wis gak oleh. Maka ditoto niatnya. Kenapa kamu ghibah? Malas. Malas tok. Sama-sama meninggalkan perkara haram, tapi dengan niat berubah. Dengan niat itu berubah. Mafhum insyaallah kan? Kayak kita puasa. Kenapa puasa? Ya puasa begitu aja. Nah kalau aku aja puasa gitu aja, ya nggak mendapatkan pahala apapun. Tujuan kau biasa wae. Harus diniatkan imtithalan. Itu loh pentingnya ilmu ini. Penting ilmu di sini. Jadi nggak ngikut ilmu, belajar ilmu nih gitu lah. Nah, qala musannifu rahimahullah. Sebenarnya kalau kita mau lebih terperinci lagi ya wajib ada pembagiannya ya. Ada wajib bi'tibari fi'li, bi'tibari waktu, tapi ini enggak kita bahas. Tapi insyaallah yang berkaitan dengan pokok kita bahas ya. Seterusnya wal haramu yuqabiluhu. Ana mau jelaskan di sini sedikit supaya menjadi bahan pertimbangan insyaallah. Haram itu ada 2. Ada haram bi'tibar dzatih, zatnya. Kalau haram bi'tibari dzati, kalau haram bi'tibari dzatihi, zatnya itu memang diharamkan. Maka ini tidak boleh diterjang kecuali darurat. Perkara haram, ingat ini, kalau ditinjau zatnya itu diharamkan. Zatnya itu diharamkan, maka ini tidak boleh dilakukan kecuali apa? Kecuali darurat. Contoh kayak apa? Allah haramkan bangkai. Allah haramkan bangkai, zatnya hurrimat alaikumul maitah.
Allah haramkan itu bangkai. Fabi'tibari zatnya, zatnya. Maka Allah haramkan dan tidak boleh diterjang kecuali apa? Darurat. Yang kedua, ada yang haram bi'tibari wasilah. Bi'tibari wasilah. Nah, bi'tibari wasilah. Dia diharamkan bukan karena zatnya, tapi wasilah ila haram. Tapi wasilah ila haram. Contoh, Allah haramkan melihat wanita. Ya lala, ya bora. Hah? Enggak, diharamkan oleh Allah wanita. Tapi Allah haramkan melihat wanita ini min ajal wusul ilal fitnah. Wusul ilal fitnah. Maka hadza bi'tibari wasilah. Fahadza bi'tibari wasilah. Maka ketika haramnya bi'tibari wasilah, maka terkadang Allah bolehkan mimbabil hajah. Hajah itu di bawahnya darurat. Ketika antum nazar, boleh enggak melihat wanita? Nah, kalau enggak nazar kan enggak mati kan? Enggak kan? Kalau antum mau menikah, terus enggak nazar, mati enggak? Enggak mati kan? Walat jantungnya enggak ada yang anu kan enggak ada kan? Ayo. Berarti apa? Berarti laisa min babil darurat. Laisa min babil darurat. Jelas langsung darurat. Wa inna ma hajah. Maka harus dibedakan. Maka ketika haram bi'tibari dzati enggak boleh kecuali min babil darurat. Tapi kalau bi'tibari wasfi au wasilah atau wasilah ilah, jadi awalnya dia bukan diharamkan, paham? Tapi karena ini menyebabkan menuju apa? Satu wasilah ke arah sana, maka itu diperbolehkan. Kadzalika babul ikhtilaf. Kadzalika babul ikhtilaf. Ikhtilaf diharamkan ismi wasilah mana? Wasilah ila mana? Ila zina, ila gimana kan? Lah kalau antum di base piye? Mau antum pulang mau punya mobil sendiri. Ya kan? Lah ini terkadang dalam bab ini diperbolehkan lil hajah. Hajah menuntutnya. Dan ini harus perhatikan ojo kok kayak gini ini langsung takdir kabeh ngono. Kalau takdir semuanya gimana? Harus jeli. Nah, harus jeli. Begitu pula ketika menyentuh wanita, laki-laki menyentuh wanita. Maka ini ulama memberikan penjelasan ini bi'tibaril wasilah. Wasilah ila zina. Maka terkadang si laki-laki boleh menyentuh pada perempuan idza kana li hajah. Kayak apa? Dokter menyentuh kepada wanita, li hajah. Enggak mesti nunggu mati duluan ya. Lesbiye. Hajah menuntut. Paham ini, Pak? Maka ini harus difahami. Harus difahami dengan jelas. Dan harus dengan diqqah. Dengan mendetail setiap permasalahan yang ada. Jadi langsung Anda ingatkan, jangan langsung main pukul ya. Jangan langsung main pukul. Dan terkadang ulama di sini beda pandang. Ada yang mengatakan ini haram lidati dan ada yang mengatakan haram liwasfi. Sehingga nanti beda pandang di sini. Kalau antum beda pandang, maka antum mengetahui ini berbeda cara memainkan usulnya. Paham? Berbeda cara memainkan usul. Tinggal antum mana yang paling tenang dalam hati kamu. Dan gini nggak usah kok rame koto-kotoan. Maka ini harus butuh kitab Ibana yang saya pelajari, yang saya ajarkan santri. Kitab yang bagus sekali terkait dengan kaidah bermuamalah dengan orang-orang antara ahlussunnah ketika dalam menghadapi semisal ini, apa yang harus kita lakukan? Ini kaidah. Jadi nggak belajar kaidah susah, ya. Yang perkara fikih, perkara istihadiyah, yang seharusnya toleransinya ada, tapi justru yang terbalik adalah apa? Tahdiran. Kemudian mana yang butuh dipahami? Bab apa? Ini kan butuh ilmunya dan butuh kaidahnya.
Nah, kemudian selanjutnya qala musannifu rahimallahu taala wal masnunu yaitu perkara sunnah, wa huwa ma utiba, apa-apa yang dikasih pahala, fa'iluhu bagi pelakunya, walam yu'aqab dan tidak diiqab, tariku orang yang meninggalkannya. Sama saja ya dengan tadi, sama saja dengan tadi, sama saja dengan tadi. Kalau wajib apa? Ma talaba bi syari' fi'lu ala wajib ilzam. Apa kalau masnun? Ma talaba bi syari' fi'lahu la ala wajib ilzam. Kalau wajib syariat menuntut untuk dilakukan dengan bentuk yang harus. Kalau masnun apa? Syariat menuntut untuk dilakukan tapi bentuknya tidak harus. Jelas ya kan? Bentuknya tidak harus. Sama saja dengan wajib. Kalau wajib dengan sunnah sama-sama dituntut dilakukan. Baik wajib maupun sunnah sama-sama dituntut untuk dilakukan. Bedanya kalau wajib ala wajil ilzam, kalau sunnah la ala wajil ilzam. Maka ini membawa kepada kita ikhwanana satu poin di sini. Kalau kita paham yang namanya sunnah itu apa? Adalah yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakannya. Maka jangan meremehkan perkara sunnah. Kita jangan lihat belakangnya, la ala wajil ilzam. Jangan lihat belakangnya, tapi lihatlah itu juga tolaba bihi asyari'. Syariat juga menuntut untuk dilakukan. Jadi kita terkadang kan mek sunnah wae kok. Mek sunnah wae kok. Enggak dapat, kalau ditinggalkan enggak dapat dosa. Jangan lihat enggak dapat dosanya. Jangan lihat dituntut cuma tidak ditekankan. Jangan lihat ini. Tapi lihatlah ini adalah perintahnya syariat. Kalau kita masuk dalam kantor aja ya, supaya naik gaji kan, apa-apa yang nggak wajib dilakoni ya, supaya apa? Deket sama bos, mari naik apa? Pangkatnya, naik duitnya kan, begitu. Itu kalau dunia. Lah kenapa? Dalam babul ukhrawiyah, wis akeh to pahala ya dhewe iki ya. Makanya jangan lihat la ala wajil ilzam, tapi kita lihat ini loh, tolaba bi syari'. Syari' itu menuntut untuk kita lakukan. Lihatlah ini tuntutan syariat. Ini perintahnya Allah. Cuma perintah tidak bentuk ditekankan. Kemudian selanjutnya, ma uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Semisal tadi ya, diikat dengan semisal tadi. Kemudian masnun memiliki 3 tingkatan. Ada sunnah muakkadah, dan ada sunnah tidak muakkadah, dan ada yang namanya adab. 3 tingkatannya, adab atau irsyad. Adab atau irsyad itu di bawah. Kedua, sunnah ghairu muakkad. Di atas sunnah muakkad. Paham sunnah muakkad? Dikatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dialah sunnah yang Nabi alaihi salatu wasalam selalu melakukannya. Tidak pernah terdengar Nabi meninggalkannya. Bahkan datang anjurannya. Kayak apa? Qobliyah sama sudah waktunya ya? Sudah. Oh iya, nanti kita lanjutkan setelah isya lagi insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.